Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riduna Pohan dengan NIM 22002049 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Saya dari kelompok 7 dengan mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik pembuatan keputusan. Teknik pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Pembuatan keputusan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi tersebut. Salah satu faktor utamanya adalah untuk membuat dan menjamin komitmen dalam menghasilkan keputusan anggota yang bermutu. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang terdiri atas 8 teknik. Yang pertama, teknik brainstorming, yaitu merupakan jenis pemecahan masalah dengan mempartisipasikan personil. Operasionalisasinya dimulai dalam suatu forum diskusi atau diskusi, memberi pandangannya terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Pada akhirnya berbagai pandangan yang dikemukakan dirangkum menjadi kesepakatan tentang cara-cara yang hendak ditentu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun hal-hal yang penting dalam teknik ini adalah: yang pertama, tampung seluruh ide tanpa mengevaluasinya, serta catat betapapun anehnya. Kedua, ungkap seluruh pendapat yang mendukung maupun yang bertolak belakang. Yang ketiga, bahas seluruh pendapat hingga menemukan solusi yang disepakati secara bersama. Adapun langkah-langkah metode brainstorming yaitu pemberian informasi dan motivasi. Yang kedua yaitu identifikasi, ketiga klasifikasi, keempat verifikasi, dan kelima konklusi atau penyepakatan. Yang kedua adalah teknik Delphi. Teknik Delphi dipergunakan untuk menjaring ide dari orang-orang yang scholar atau ahli yang juga berpengetahuan tinggi dan berpendapat dan berpengalaman, yang dipilih dari berbagai profesi. Maka diminta pernyataan dalam suatu lembaran format yang dikirim pengambilan keputusan. Balikan dikirim setelah berbagai masukan dikaji. Disensifikasi ditimbang terhadap penyelesaian masalah yang dicarikan pemecahannya, dan dirumuskan dan diinformasikan untuk mendapat tanggapan ulang para pakar yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal atau NGT. Teknik kelompok nominal, prosedur komunikasi ide, pendapat, usul dilakukan secara tertutup melalui lembaran format yang harus diisi anggota dengan respon, pendapat, atau gagasan tentang suatu permasalahan. Lembaran format kemudian dikumpulkan dan dibuat suatu daftar untuk diketahui bersama. Jadi, setiap orang hanya tahu yang dibuatnya sendiri dari daftar masukan yang ditampilkan. Masukan lainnya tidak tahu dari anggota yang mana. Prosedur seperti ini bisa terus berulang hingga dirasakan oleh pemimpin telah cukup diperoleh masukan yang berarti bagi pengambilan suatu keputusan. Yang keempat yaitu teknik fishbowling. Teknik ini para pengambil keputusan duduk melingkar di tengah lingkaran, disediakan tempat untuk mengemukakan gagasan. Satu persatu duduk di tengah lingkaran dan mengemukakan gagasan serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota lingkaran. Pertanyaan anggota lingkaran tidak untuk mendebat atau tidak setuju, tetapi agar lebih memahami secara utuh ide yang dilontarkan. Sebelum idenya diterima anggota, ia tidak diizinkan kembali ke lingkaran. Setelah semua kebagian giliran menjelaskan idenya, lalu mereka mendiskusikan secara keseluruhan untuk mendapat kesamaan pandangan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Dan yang kelima yaitu teknik sinetik. Teknik ini merupakan modifikasi dari teknik brainstorming, melibatkan seorang ahli dalam pengambilan keputusan, baik dari organisasi sendiri atau orang luar yang bertindak sebagai narasumber. Selanjutnya berkaitan dengan pendekatan kuantitatif untuk manajemen. Subronto tahun 1998 mengemukakan 4 kategori keputusan, yaitu keputusan dalam keadaan kepastian,
Kedua, keputusan dalam keadaan risiko. Ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Dan yang keempat, keputusan dalam keadaan konflik. Dan yang keenam yaitu teknik konsensus. Teknik konsensus, pengambilan keputusan dengan cara konsensus, disarankan hanya digunakan ketika suatu keputusan memiliki resiko yang tinggi dan kompleks. Sebab nantinya dengan menggunakan pendekatan ini, semua orang kelompok berkomitmen untuk menemukan solusi secara aktif yang didukung oleh semua orang dan dapat diterima. Dalam pengambilan keputusan, dengan cara ini semua kekhawatiran, ide, dan pendapat bisa dipertimbangkan oleh semua anggota dengan mendengarkan secara seksama agar bisa sesuai untuk kebutuhan semua orang. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan dari antara semua anggota, maka kemungkinan solusi dari masalah tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu, dan umumnya kesepakatan akan berjalan dengan alot. Biasanya cara konsensus ini dipakai oleh bidang korporasi, khususnya bidang kampanye, komunitas lokal, hingga lembaga yang mewakili masyarakat agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Dan yang ketujuh yaitu teknik tabletop analysis. Tabletop analysis merupakan bagian atas meja yang akan kontak langsung dengan kegiatan analisis. Standar dalam pemilihan top tabel adalah sesuai peruntukan hingga efisiensi dan spesifik terwujud. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan dalam menentukan top tabel. Yang pertama, tahap analisa. Yang kedua, beban analisa. Top tabel yang akan Anda tentukan harus mampu memenuhi dua hal tersebut untuk menghindari overboiled atau less fungsional, sehingga meja laboratorium yang Anda desain dapat memenuhi standar. Dan yang keempat yaitu teknik pohon keputusan. Konsep pohon keputusan. Pohon dalam analisis pemecah masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecah masalah yang dapat diambil dari masalah. Pohon keputusan memperlihatkan faktor-faktor, kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan. Menurut Ciswanto tahun 2006 pada halaman 55, pohon keputusan atau sering disebut decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk proses terstruktur, bertahap. Keputusan berarti pembuatan keputusan yang akan memiliki rasional, alternatif keputusan yang tersedia. Adapun manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, hingga pengambilan keputusan akan lebih menginvestasikan solusi dari permasalahan tersebut. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.